Kota Madiun menuju Kota Tambang Madu. Safari Ramadan, Wali Kota Madiun. Peringatan Hari Kartini saat pandemi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Selvia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Konsep Kota Sejuta Bunga terus dikembangkan. Warna-warni bunga yang sudah mulai bermekaran bukan hanya dinikmati untuk keindahan. Pemerintah Kota Madiun segera tancap gas untuk mewujudkan tambang madu di Kota Madiun sebagai tindak lanjut konsep Kota Sejuta Bunga tersebut. Konsep budidaya lebah madu di Kota Madiun terus dimatangkan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Pemerintah Kota Madiun sengaja mendatangkan penggiat lebah madu sebagai narasumber di Ngrowo Bening Selasa 20 April malam lalu. Wali Kota berharap OPD terkait dapat menggali ilmu sebanyak mungkin terkait budidaya lebah madu sebagai tindak lanjut konsep Madiun Kota Sejuta Bunga. Wali Kota memang sengaja mengunjungi pembudidaya lebah di daerah Banjarsari Wetan, Dagangan, Kabupaten Madiun bersamaan dengan goes beberapa waktu lalu. Tidak berselang lama, pemilik budidaya lebah tersebut ganti yang didatangkan ke Ngrowo Bening. Wali Kota ingin sang ahli budidaya memberikan masukan-masukan terkait potensi budidaya lebah madu di kawasan Ngrowo Bening. Bahkan, Wali Kota juga memesan beberapa koloni lebah agar budidaya segera bisa dimulai. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini memang berharap setiap kelurahan terdapat budidaya lebah madu. Budidaya bisa disinergikan dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Hal itu cukup mungkin dilakukan, apalagi program ini disambut dengan sangat baik oleh warga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konsep Kota Sejuta Bunga yang dilanjutkan dengan budidaya lebah madu mulai menghasilkan di Kota Madiun. Biarpun tidak banyak, madu dari jenis lebah cerana di SD Negeri 3 Nambangan Kidul ini sudah bisa dimanfaatkan. Petugas sekaligus memindahkan lokasi sarang yang sebelumnya di dalam peralatan sound system sekolah ke kotak lebah pada umumnya. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam pemindahan tersebut Kamis 22 April 2021. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menjelaskan, lebah harus dipindahkan ke sarang yang lebih sempurna agar hasilnya maksimal. Madu yang dihasilkan sejatinya cukup banyak, namun sengaja tidak diambil secara keseluruhan, karena diperuntukkan sebagai cadangan makanan lebah tersebut, terutama cadangan makanan di rumah baru. Petugas ahli didatangkan untuk mengurusnya. Lebah yang berada di peralatan sound system itu dipindahkan secara perlahan di kotak lebah. Wali Kota Maidi menambahkan, kotak lebah tetap dikembalikan ke tempat yang semula, agar nanti setiap sekolah punya budidaya lebah sekaligus untuk pembelajaran bagi siswa. Wali Kota Maidi berharap, anak-anak dapat melihat dan memahami proses pembuatan madu dari lebah secara langsung. Peserta didik tidak perlu jauh-jauh ke pembudidaya, cukup di lingkungan sekolah masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wis rong taun awake dhewe ngalami pandemik. Pemerintah wis usaha lan akeh ngandani. Ayo dulur padha manut, aja mudik riyoyoan taun iki. Yen nekat mudik, rumah tahanan militer zaman Londo wis siap ngenteni. Jaga diri, keluarga, lan negara. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun untuk tidak mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Jangan lengah,
dan selalu waspada terhadap penyebaran virus corona. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giat Safari Ramadan Wali Kota Madiun bersama Forkopimda terus berlanjut. Mulai safari tarawih hingga safari sholat Jumat. Kegiatan tidak hanya ajang silaturahmi, namun juga sarana untuk evaluasi, sosialisasi, hingga serap aspirasi masyarakat. Jangan kemana-mana, informasi tentang penyaluran berbagai bantuan akan hadir setelah yang satu ini. Pandemi COVID-19 masih belum pergi. Karenanya, pesan menjaga diri dengan disiplin protokol kesehatan menjadi materi yang tidak lupa disampaikan Wali Kota Madiun Maidi. Seperti saat sholat tarawih di Masjid Al-Falah Jalan Pagu Indah 7 Kelurahan Manis Rejo, Selasa 21 April 2021. Wali Kota tidak bosan mengajak jemaah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat memutus rantai penularan COVID-19 saat sholat tarawih dalam rangkaian safari Ramadan tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyalurkan bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk pembangunan masjid, santunan kepada 8 anak yatim piatu dengan masing-masing sebesar 100.000 rupiah dan juga bantuan paket sembako dari Basnas Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota juga membagikan susu kepada para jemaah sebagai penambah imun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Pemkot Madiun terus berlanjut Rabu 21 April 2021. Agenda tersebut terlaksana di Masjid Al-Amin, Jalan Sriti, Kecamatan Manguharjo. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan kondisi ruang isolasi pasien COVID-19 saat ini. Mantan Sekda Kota Madiun itu berharap agar ruang isolasi baik di rumah sakit maupun Wisma Haji segera kosong sebelum Lebaran. Untuk itu, beragam upaya dilakukan Pemkot Madiun sebagai langkah antisipasi penularan. Salah satunya menghimbau warga yang tinggal di luar kota untuk tidak mudik. Dengan begitu, risiko penularan dari luar dapat dicegah. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM Mikro. Meski begitu, Wali Kota juga berharap pandemi COVID-19 ini tidak mempengaruhi kualitas ibadah masyarakat, serta mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan Kota Madiun agar segera terbebas dari virus corona. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Safari Ramadan terus berlanjut. Kali ini Wali Kota Madiun Maidi sholat tarawih bersama di Masjid Damis Munajat, Jalan Sasanasari, Kelurahan Rejomulyo pada Senin 19 April lalu. Dalam sambutannya, Wali Kota berharap H-3 Lebaran nanti, ruang isolasi sudah kosong. Artinya, semua masyarakat Kota Madiun mampu menikmati suasana Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Setelah melaksanakan sholat tarawih bersama, Wali Kota mengunjungi lapak UMKM mandiri buatan warga sekitar. Wali Kota memberikan apresiasi kepada warga yang terus berusaha menggeliatkan perputaran roda ekonomi yang tersendat di tengah pandemi. Tak hanya itu, safari Ramadan salat tarawih bersama Wali Kota Madiun Maidi berlanjut di Masjid Al-Rahman, Kelurahan Ororo Ombo, Kamis 22 April 2021. Seperti kegiatan sebelumnya, salat tarawih menjadi ajang silaturahmi, evaluasi, hingga serap aspirasi. Dalam sambutannya, Wali Kota juga menjelaskan, masjid, musola, gereja, dan tempat ibadah lainnya boleh dibuka, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik. Karenanya, kegiatan safari Ramadan dari masjid ke masjid juga sekaligus untuk memastikan
penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan agar penerapan protokol kesehatan semakin maksimal. Hal itu bukan tanpa alasan. Wali Kota menyebut COVID-19 masih ada dan obatnya belum ditemukan. Sedangkan vaksinasi hanya salah satu upaya pengendalian COVID-19 dan mengurangi resiko yang ditimbulkan. Wali Kota juga memanfaatkan kesempatan tatap muka dengan warga untuk sosialisasi sekaligus menggali aspirasi. Berbagai program memang tengah dikebut pemerintah Kota Madiun. Salah satunya terkait peningkatan ekonomi berbasis lokal. Wali Kota juga mengapresiasi lapak UMKM Kelurahan Oro-Oro Ombo. Selain cukup bagus, secara desain, produk yang disuguhkan juga semakin lengkap dan jempolan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan salat Jumat dan rangkaian safari Ramadan Wali Kota di Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Demangan, Jumat 23 April berlanjut. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Madiun mengimbau kepada jamaah salat Jumat bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik Lebaran untuk tahun ini. Bahkan, larangan mudik berlaku lebih awal dari jadwal sebelumnya. Karenanya masyarakat diharapkan untuk mentaati hal tersebut. Wali Kota menambahkan pemerintah di daerah juga mengeluarkan kebijakan pelarangan. Salah satunya dengan menyiapkan tempat isolasi khusus bagi yang nekat mudik. Isolasi khusus tersebut ada di beberapa tempat. Rumah Tahanan Militer atau RTM di Jalan Ahmad Yani yang paling menyeramkan. Wali Kota menyebut lokasi penjara untuk para tahanan politik tersebut sudah dibersihkan saat ini. Dan lampu-lampu juga terpasang. Artinya RTM siap untuk digunakan. Wali Kota menyebut ketegasan pemerintah sejatinya untuk melindungi masyarakat. Apalagi COVID-19 ada dan berbahaya. Wali Kota mengaku tidak ingin kebahagiaan masyarakat saat Lebaran terganggu karena ada anggota keluarga yang terkena COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konsep pembelajaran luar ruang dalam masa pandemi terbukti diminati peserta didik. Berbagai inovasi dari pihak sekolah mengemuka agar pembelajaran tatap muka era kenormalan baru tersebut semakin optimal. Informasi ini akan kami rangkai dalam berita penyaluran berbagai bantuan berikut ini. Uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Madiun yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu masih berlanjut hingga kini. Konsep pembelajaran di luar ruangan dipercaya dapat mengatasi permasalahan belajar terhadap siswa. Apalagi hampir 1 tahun ini siswa melakukan di rumah. Sehingga dengan belajar di luar ruangan secara tatap muka, diharapkan dapat mengurangi kejenuhan siswa selama belajar di rumah. Seperti yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Klegen Kota Madiun yang mendapatkan kesempatan untuk dapat merasakan pembelajaran di luar ruangan atau outdoor learning pada Selasa 20 April 2021. Dengan mengambil lokasi di Taman Sumberwangi, sebanyak 56 siswa yang terdiri dari siswa kelas 2 tersebut mengikuti outdoor learning. Kegiatan dimulai sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diajak berbaris dengan rapi dan berjarak. Kemudian mengelilingi area Taman Sumberwangi. Selanjutnya, mereka diminta menuliskan hal-hal apa saja yang dilihatnya dan perasaannya selama mengunjungi salah satu jujukan wisata unggulan di Kota Pendekar itu. Eti Prasetyawati selaku guru kelas 2A menuturkan kegiatan outdoor learning diselenggarakan untuk memaksimalkan materi tema 7, yakni tentang kebersamaan di tempat wisata. Maka dari itu pihak sekolah memilih Taman Sumberwangi sebagai lokasi pelaksanaan outdoor learning. Ini ya, hari ini alhamdulillah kita mengadakan pembelajaran outdoor learning di luar kelas, yaitu di depan patung singa ini. Yang salah satunya ini adalah terkait dengan tema 7. Tema 7 di sini yaitu tempat kebersamaan di tempat wisata. Jadi anak-anak biar tahu salah satu taman wisata di Kota Madiun, ya, yaitu di patung singa ini. Ya, jadi tidak sudah lihat anak-anak kelihatannya senang sekali ya. Seperti itu. Mungkin nanti ke depannya bisa kita kembangkan lagi. Tujuannya untuk mengenalkan anak-anak
tempat wisata yang ada di wisata. Madiun, kemudian pembelajaran di luar biar anak-anak tidak bosan belajar di dalam kelas terus. Kan juga sudah lama tidak belajar bersama, mungkin kangen sama teman-temannya Ya, juga. biar bervariasi gitu lah. Dalam melaksanakan kegiatan outdoor learning, pihak sekolah terus memantau protokol kesehatan para siswa. Selain menjaga jarak, mereka juga wajib memakai masker serta mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Orang tua dan wali murid juga turut mendampingi. Tak hanya itu, seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan ini juga wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua maupun wali murid. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh yang jatuh setiap 1 Mei, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun pada tahun ini menggelar Lomba Perusahaan Aman dan Sehat. Sebanyak 12 perusahaan yang terdiri dari perusahaan kategori besar dan perusahaan kategori kecil mengikuti proses verifikasi lapangan oleh tim penilai yang merupakan gabungan dari Disnaker KUKM, DLH, Dinkes PPKB, Satpol PP, serta TNI Polri. Saat ditemui, Kepala Disnaker KUKM Agus Mursidi mengatakan sebelumnya ada sebanyak 40 perusahaan yang mengikuti lomba tersebut. Dengan rincian 20 perusahaan kategori besar dan 20 perusahaan kategori kecil. Namun dilakukan serangkaian seleksi hingga 12 besar perusahaan di masing-masing kategori keluar sebagai nominasi yang mendapat verifikasi lapangan secara langsung. Kegiatan penilaian perusahaan sehat dan aman ini memang kita laksanakan untuk menilai bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Madiun kondisinya harus aman dan sehat. Untuk itu kita adakan kegiatan penilaian bagi perusahaan yang ada di Kota Madiun. Dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Madiun nanti wajib menyerahkan kegiatan-kegiatan yang bersinergi di perusahaan aman dan sehat. Makanya nanti diharapkan seluruh perusahaan yang ada di Kota Madiun bisa menerapkan perusahaan aman dan sehat yang ada di Kota Madiun. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa ada 17 kriteria penilaian yang terangkum dalam 5 poin penting, yakni poin hubungan industrial, kesehatan kerja, keselamatan kerja, lingkungan kerja, serta keamanan dan ketertiban. Namun Agus mengungkapkan bahwa inovasi dalam perusahaan menjadi poin pendukung yang mampu mendongkrak penilaian. Dari 6 perusahaan di masing-masing kategori tersebut nantinya akan dipilih untuk menjadi juara 1, 2, 3, serta harapan 1, 2, dan 3. Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah menarik yang telah disiapkan oleh panitia. Dengan diselenggarakannya lomba yang baru pertama kali digelar ini, Agus berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi perusahaan di Kota Madiun, serta meningkatkan semangat pemilik perusahaan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keamanan dan kesehatan kerja, serta menciptakan iklim yang kondusif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun turut memberikan empati terhadap korban bencana alam di Kabupaten Malang, yakni melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan mengirimkan sejumlah logistik dan bantuan tenaga relawan untuk membantu meringankan beban para korban gempa. Antok Subekti, selaku Kasih Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mengungkapkan, prosesi pengiriman bantuan akan dilaksanakan pada Sabtu 17 April setelah melaksanakan sahur dan sholat subuh. Bantuan yang diberikan meliputi sayur mayur dan bumbu dapur. Lebih lanjut, Antok menjelaskan sebanyak 6 anggota Tagana juga akan ditugaskan secara langsung untuk membantu di dapur umum, serta melaksanakan trauma healing bagi anak-anak korban gempa. Karenanya mereka juga membawa sejumlah alat tulis seperti krayon dan buku gambar serta mainan. Antok pun menambahkan, bantuan ini awalnya merupakan inisiatif anggota Tagana.
Rupanya inisiatif ini diterima dengan baik oleh Kadinsos P3A Kota Madiun, Heri Suwartono. Selanjutnya dilakukan penggalangan dana secara sukarela di lingkup Dinsos P3A. Juga ada sejumlah bantuan dari mitra Dinsos P3A. Rencananya para anggota Tagana akan melaksanakan tugas relawan di Kabupaten Malang selama 1 hari. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu para korban dalam menghadapi dampak bencana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan sosial tunai atau BST tahap 3 dan 4 bagi warga terdampak COVID-19 di Kota Madiun mulai dicairkan. Proses pencairan dana sebesar Rp600.000 itu dilakukan di masing-masing kelurahan sesuai jadwal, yakni pada 20 dan 21 April 2021. Salah satunya seperti tampak di Kelurahan Kartoharjo Selasa 20 April lalu. Proses pencairan dana BST dimulai pukul 8 pagi, namun warga sudah datang sebelum loket dibuka. Meski demikian, proses pembagian dana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Siti Aisyah, salah satu penerima BST menuturkan adanya dana bantuan tersebut memberikan keringanan bagi dirinya. Sebab sejak adanya pandemi COVID-19, warga Jalan Sendang itu mengaku kesulitan mencari pemasukan. 600. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim dapat bantuan ini. Soalnya selama ini pandemi mboten saged nyambut damel. Nggih. Saderenge pasar Tobong itu keadaannya kon susah. Oh. Soalnya dagangannya ten pasar. Sehari-hari jualan di pasar. Telah sedaya soalnya mboten saged nyambut damel. Terus saya adane bantuan iki nggih saged mengurangi beban lah gitu. Siti mengungkapkan dana BST yang dia terima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya bersama keluarga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM yang dicanangkan oleh pemerintah pusat kembali dibuka. Pendaftaran di Kota Madiun sudah dimulai sejak 13 hingga 28 April 2021 mendatang di Kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Jalan Bolodewo, Kota Madiun. Agus Mursidi selaku Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun menuturkan, animo masyarakat cukup tinggi menyambut pendaftaran program BPUM 2021. Hal ini terbukti dengan banyaknya antrian di kantor dinas tersebut setiap harinya. Sebanyak kurang lebih ada 250 pelamar yang memasukkan berkas pendaftaran setiap hari. Dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya ialah fotokopi EKTP, KK, nomor induk berusaha atau SKU dari kepala desa atau kelurahan, dan foto usaha berupa selfie bersama produk atau tempat usaha. Lebih lanjut, Agus menjelaskan pendaftaran ini dibuka bagi pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran di tahun 2020. Sebab sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pelaku usaha yang sudah melakukan pendaftaran pada 2020 tidak perlu mendaftar lagi di 2021. Hal ini dikarenakan datanya sudah ada di kementerian dan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan lagi tahun ini. Meski begitu, ada perbedaan antara program BPUM 2021 dan tahun lalu, yakni pada jumlah dana bantuan yang diberikan. Pada 2020, jumlah dana yang diterima masing-masing pelaku usaha mencapai 2,4 juta rupiah. Sedangkan tahun ini jumlahnya berubah menjadi 1,2 juta rupiah. Untuk ini adalah pendataan bagi bantuan pelaku usaha mikro kecil menengah. Dan kita buka mulai tanggal 13 sampai tanggal 28 April. Diharapkan bisa UMKM yang ada di Kota Madiun bisa terdaftar semua. Sampai saat ini udah berapa kelurahan Pak yang terdaftar? Untuk kelurahannya sampai kemarin itu 15 dan totalnya 1.209 yang mendaftar UMKM-nya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Kartini berjalan sederhana namun hikmat di Kota Madiun.
Meski begitu, peringatan tak mengurangi makna akan perjuangan emansipasi kaum perempuan tersebut, khususnya di masa pandemi COVID-19. Peringatan Hari Kartini kami rangkai dengan informasi rencana logo Hari Jadi Kota Madiun, serta peringatan HUT RSUD Kota Madiun berikut ini. Pemerintah Kota Madiun bersama tim penggerak PKK Kota Madiun menggelar peringatan Hari Kartini di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Pahlawan, Rabu 21 April 2021. Meski berlangsung secara sederhana, di tengah pandemi COVID-19, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan hikmat. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap perempuan di Kota Madiun tetap meneladani semangat Raden Ajeng Kartini untuk menggapai cita-cita. Wali Kota pun berpesan, Kartini modern harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga menghimbau kepada para perempuan untuk tetap mengedepankan sikap kesabaran dan kejujuran, serta menjalin kebersamaan antar perempuan. Selain itu, selalu berpikiran positif dalam segala hal. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini tahun ini memang sedikit berbeda dan lebih sederhana karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, acara tersebut diisi dengan kegiatan yang lebih bermakna. Salah satunya, pemberian bantuan bagi difabel dan anak stunting. Selain itu juga diberikan bantuan berupa alat permainan edukatif atau APE kepada lurah di Kota Madiun. Pemberian bantuan kepada para ibu yang sedang dalam masa nifas, serta sosialisasi bagi calon pengantin. Total terdapat 15 calon pengantin yang mengikuti. Dalam kegiatan tersebut juga diadakan cek darah bagi calon pengantin untuk memastikan kondisinya sehat dan tidak beresiko melahirkan anak stunting. Dengan Hari Kartini ini tentunya akan memberikan semangat pada kita semua berkat perjuangan Kartini. Makanya Kartini-Kartini yang ada di pemerintah daerah, harapan kita semangatnya sama. Tetapi Kartini dulu dengan Kartini sekarang banyak beda karena di sini kan sudah modern. Dengan modern ini Kartini sekarang ya harus ikut menyesuaikan modern. Tapi semangatnya adalah semangat Kartini yang masa tempo dulu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Madiun ke-103, Pemkot Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun menyiapkan desain logo terbaru. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Balai Kota Madiun dengan dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, Kamis 22 April 2021. Kepala Disbud Parpora, Agus Purwowidagdo, secara langsung mempresentasikan terkait persiapan logo hingga desain seragam khusus yang akan dipakai saat Hari Jadi Kota Madiun pada bulan Juni mendatang. Desain seragam tak lepas dari tema pendekar yang merupakan gabungan dari seluruh perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Wali Kota pun berharap desain terbaru ini nantinya bisa menjadi daya tarik tersendiri serta turut membawa semangat baru bagi seluruh elemen masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupan yang sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Jadi ke-17 RSUD Kota Madiun berlangsung sederhana, namun syarat edukasi. Puncak peringatan ditandai dengan seminar kesehatan yang mengangkat topik vaksinasi COVID-19 Selasa 20 April 2021. Seminar yang diselenggarakan itu diikuti oleh para anggota PKK Kelurahan dan Kota. Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung dan buka kegiatan yang berlangsung di RSUD Kota Madiun di lantai 3. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Indaraya Ayumiko Saputri, dan jajaran pimpinan RSUD Kota Madiun.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyebut usia rumah sakit plat merah di Kota Madiun itu memang masih cukup muda, bahkan bisa disebut remaja. Namun soal pelayanan tak kalah dengan rumah sakit lain yang berusia jauh lebih tua. Hal itu didukung dengan SDM yang tangguh dan mumpuni di bidangnya. Sehingga tak heran banyak masyarakat yang mempercayakan kesehatannya di RSUD Kota Madiun. Namun Wali Kota berharap peningkatan pelayanan tersebut tidak segaris dengan peningkatan pasien. Sebaliknya, pasien yang datang semakin berkurang dan rumah sakit semakin sepi, khususnya bagi masyarakat Kota Madiun. Artinya, masyarakat Kota Madiun banyak yang sehat daripada yang sakit. Rumah sakit yang ke-17 ini, saya ucapkan selamat. Walaupun usianya lulus SMA, tetapi pelayanannya seperti sarjana. Artinya pelayanan di sini untuk melayani orang sakit cukup bagus ya. Dan tidak kalah dengan rumah sakit yang usianya sudah tua. Oleh karena itu dengan usia muda tetapi SDM-nya cukup tangguh semuanya, maka rumah sakit ini betul-betul diminati semua masyarakat. Tapi bagi saya rumah sakit ini penuh. Tapi bagi saya pengen rumah sakit itu walaupun usianya muda, profesional, bila perlu berkurang, tidak ada yang sakit. Orang Madiun Kota tidak ada yang sakit. Tidak apa-apa, rumah sakit itu bagus, persiapannya bagus, orang semuanya sehat. Sehingga rumah sakitnya kosong, rumah sakitnya isinya sedikit, tidak masalah. Jadi rumah sakit tidak mencari keuntungan besar, tetapi mencari sehat. Tidak untung tidak apa-apa, tapi yang penting masyarakatnya semuanya sehat. Itu untuk khususnya Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Fresh News berikut ini. Rapat paripurna DPRD bersama Pemkot Madiun untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berakhir Selasa 20 April 2021 dan telah dilakukan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD. Hasilnya, semua sepakat Raperda tersebut disahkan menjadi perda. Meski begitu, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan dan masukan, terutama terkait upaya pengembangan Kota Madiun. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menerima masukan dari DPRD, karena hal ini juga menjadi catatan untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2021. Wali Kota mengatakan, pembangunan di Kota Madiun akan mempengaruhi perkembangan daerah sekitar. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut tidak ingin pembangunan dilakukan setengah-setengah. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menuturkan bahwa seluruh anggota Dewan telah sepakat dan menyetujui isi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, meskipun ada beberapa fraksi yang memberikan catatan dan masukan. Masukan-masukannya untuk kemajuan Kota Madiun, karena semuanya mencintai Kota Madiun. Di samping mencintai Kota Madiun, sehingga kalau Kota Madiun itu maju, tentunya juga untuk daerah sekitarnya. Ini yang menjadi pandangan akhir pada saudara. Ya ada catatan, salah satunya pertahankan WTP. Terus mungkin ada anggaran-anggaran yang kurang optimalkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.
Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Madiun bisa semakin tancap gas ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, kekosongan kepala dinas definitif selama beberapa bulan terakhir akhirnya terisi. Agus Triyono resmi menjadi Kepala Dinas Dukcapil setelah dilantik Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Kamis 22 April 2021. Wali Kota berharap pelayanan Dukcapil yang selama ini sudah baik bisa semakin prima ke depannya. Namun, pengisian Kepala Dinas Dukcapil memang tidak bisa sembarangan. Nama calon pejabat yang akan mengisi wajib disodorkan dan mendapat persetujuan Kemendagri terlebih dahulu. Sedang, dalam kekosongan Kepala Dinas diisi pejabat pelaksana tugas atau PLT. Tak heran jika membutuhkan waktu lebih dibanding pengisian Kepala Dinas yang lain. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi sudah beberapa kali melakukan rotasi dan promosi pejabat. Namun, tidak untuk Dinas Dukcapil karena harus atas persetujuan pusat. Artinya semua yang kosong memang cepat saya isi. Walaupun ada 1, ada 3, tidak usah menunggu. Sehingga kinerja di lembaga itu semakin cepat, semakin sempurna, dan tanggung jawab ada jelas, sehingga pelayanan masyarakat lebih prima. Jangan sampai kekosongan kepala dinas itu akan mengganggu pelayanan masyarakat. Ini kan hampir 6 bulan yang di Pak Nono. Ini kenapa prosesnya Pak? Karena harus ngasih izin untuk dalam negeri. Jadi khusus Dukcapil ini saya lantik, saya harus buka izin untuk dalam negeri. Untuk dalam negeri ACC harus lantik. Pelayanan yang semakin prima di Dinas Dukcapil menjadi tantangan tersendiri bagi Agus Triyono. Mantan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun tersebut mengaku akan segera tancap gas, mulai dalam lingkup internal hingga pelayanan kepada masyarakat. Bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Madiun memang sudah bagus. Sebagaimana pesan Bapak Wali Kota Madiun, saya diminta untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal-hal yang akan kami lakukan, yang pertama kembali menekankan kepada seluruh pegawai ASN maupun pegawai yang ada di Dinas Dukcapil Kota Madiun untuk selalu menekankan atau membentuk mindset budaya pelayanan. Kemudian yang kedua, kaitannya juga dengan peningkatan kualitas pelayanan, kita akan melaksanakan berbagai inovasi, kemudian langkah-langkah kreativitas untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agus menambahkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga akan terus digali dan dimunculkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wacana bursa mobil di Kota Madiun bakal segera terwujud. Jual beli mobil terbesar di wilayah eks-Karesidenan Madiun itu direncanakan akan dimulai pada 29 April mendatang atau tepat tahun kedua kepemimpinan Mada. Hal tersebut diutarakan oleh Wali Kota Madiun Maidi usai menghadiri rapat bursa mobil bersama dengan para pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli mobil Sabtu 17 April 2021 malam. Sesuai rencana awal, bursa mobil Kota Madiun bakal berlokasi di Dumilah Park, Jalan Slamet Riyadi, Kota Madiun. Wacana adanya bursa mobil tersebut memang sudah mengemuka dari beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Madiun juga mulai menyiapkan dan melakukan pembenahan Dumilah Park yang nantinya menjadi lokasi bursa mobil Kota Madiun. Menurut Wali Kota Maidi, bursa mobil terpaksa molor karena adanya pandemi COVID-19. Namun kini wacana itu kembali digelorakan. Wali Kota menyebut para pemilik mobil siap menerapkan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan bursa mobil nanti. Karenanya izin diberikan oleh Wali Kota Maidi. Bursa mobil nantinya akan dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 9 malam. Harapannya dengan adanya bursa mobil ini bisa melengkapi fasilitas di Kota Madiun ke depan. Wali Kota menyebut Kota Madiun sebagai kota wisata keluarga benar-benar bisa terwujud.
sebab terdapat fasilitas bagi anak, ibu maupun remaja perempuan hingga bapak-bapak. Artinya berkunjung ke Kota Madiun sudah bisa mendapatkan banyak destinasi secara langsung. Wali Kota menambahkan bursa mobil diharap bisa memacu ekonomi dari bidang jual beli kendaraan. Apalagi bakal banyak fasilitas yang ditawarkan, mulai servis dan salon mobil, variasi, cutting, hingga urusan kredit dengan pihak pemberi pinjaman atau leasing. Wali Kota optimis bursa bakal menghadirkan multiplier effect di sekitar lokasi. Sebentar lagi ada bursa mobil. Ya, jadi teman-teman yang sekarang jadi tengkulak mobil, bos mobil semua Madiun dan sekitarnya tadi sudah komitmen, kan ada yang punya 20 mobil, 15 mobil, 10 mobil, ini jadikan satu, akan jadi bursa mobil Jawa Timur bagian Barat. Ya, jadi pemerintah daerah memfasilitasi tempat, dan di situ nanti akan ada kegiatan-kegiatan mulai dari cuci mobil sampai salonnya, cattingnya, variasinya, terus leasingnya, semuanya lengkap. Berarti nggak sekedar jual beli ya? Oh, tidak sekedar jual beli. Dan itu akan kita buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu setiap hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konsep Smart City yang diusung Kota Madiun berjalan cukup baik. Bahkan evaluasi kedua pada 2 bulan lalu juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Tak hanya soal pembangunan saja, tapi lebih dari itu, yakni adanya upaya cerdas pemerintah dalam memberikan solusi terkait permasalahan dengan kondisi sekarang ini. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Madiun Maidi usai wawancara dengan stasiun TV nasional di Balai Kota Madiun, Senin 19 April 2021. Wali Kota menjelaskan konsep kota cerdas memang juga harus dapat menjawab permasalahan yang tengah mengemuka di masyarakat saat ini. Misalnya, adanya pandemi COVID-19 melemahkan hampir seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk dapat mengerem laju persebaran COVID-19 tanpa mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat. Wali Kota menyebut program Smart City yang sudah direncanakan tetap harus berjalan, namun sebagian dikombinasikan dengan penanganan COVID-19. Untuk memulihkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Madiun melakukan terobosan melalui intervensi berbasis lokal, yakni lewat lapak UMKM di tiap kelurahan, pengaturan jam operasional pelaku usaha, hingga sektor produktif baru seperti kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Terobosan-terobosan ini merupakan bagian dari konsep Smart City. Pemkot Madiun berharap kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi cukup di lingkungan sekitar dan tidak harus mencari keluar. Meski memaksimalkan intervensi berbasis lokal, namun program-program seperti pecelen dan lainnya juga tetap berjalan. Programnya berjalan bagus lah, tapi dengan adanya COVID semuanya kan terbantu. Dengan adanya COVID ini kita alihkan kota cerdas yang adaptif, kira-kira apa yang dibutuhkan pada daerah pada saat ini. Walaupun yang lama tetap berjalan terus, tapi ini sebagian. Jadi yang adaptif itu ngerem COVID. Apa? Terus pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi di sini kita adanya ekonomi intervensi berbasis lokal. Apa kira-kira? Sudah kita lakukan semua. Nah, inilah kota cerdas. Kota cerdas itu adaptif, di mana masyarakat ada kesulitan, disitulah dia bisa menghandle semua. Disitulah kita bisa menyelesaikan. Menyesuaikan dengan kondisi. Ya, dengan kondisi. Pada saat kita tidak tahu ada COVID seperti ini, ya kita segera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rasa aman dan nyaman serta kondusivitas merupakan kebutuhan setiap masyarakat suatu daerah. Maka dari itu, menjaga kondusivitas dan keamanan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tapi juga memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.
Karenanya untuk mendukung peningkatan keamanan kota, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perwakilan pengurus pencaksilat di wilayah Kota Madiun. Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas bersama demi menjaga kondusivitas Kota Pendekar. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun pada Kamis 22 April 2021 itu, Wali Kota Madiun Maidi menuturkan rasa aman dan nyaman merupakan hal penting untuk mendukung peningkatan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengajak seluruh pihak yang ada untuk ikut serta dalam upaya menjaga keamanan kota, termasuk para pendekar dari berbagai perguruan pencaksilat agar menciptakan rasa aman dan tentram untuk warga sekitarnya. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga berharap kekompakan dan sinergitas yang telah tercipta ini akan terus terjaga, serta menjadi faktor yang meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap Kota Madiun. Harapan kita bidang pendekar ini akan menjadi unsur utama untuk keamanan Kota Madiun. Unsur utama dalam bidang semua kegiatan, semua pendekar membackup. Tidak pendekar satu pendekar, tapi dari semua padepokan. Kalau kondisi ini akan tercipta dan pemerintah akan hadir, jadi akan memfasilitasi, padepokan sendiri akan ada pengakuan dari masyarakat, dan masyarakat akan bahagia dan akan senang. Kita punya sumber daya manusia, khususnya banyak pendekar yang punya nilai lebih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Selvia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.